Oke, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel saya MKtronic. Dan di video kali ini saya mendapatkan servisan sebuah lampu emergensi. Lampu ini didapatkan pemiliknya dari rosokan, jadi sudah jelas tidak hidup. Kalau masih hidup ya pastinya tidak dirosokin. Hehehe. Oke, saya akan mulai bongkar dulu lampunya untuk dicek bagian mana saja yang bermasalah. Biasanya ya lampu emergensi seperti ini tuh yang sering bermasalah yaitu bagian baterainya. Baterainya lampu emergensi seperti ini biasanya memakai aki kering dengan tegangan 4 volt dan kapasitasnya bervariasi tergantung dari besarnya baterai tersebut. Oke, ini akan saya cek dulu tegangan dari akinya. Ini memakai aki 4 volt 2 biji ya. Akan saya cek apakah masih normal atau tidak ya. Dan setelah saya cek pakai multi ternyata tegangannya 0 atau tidak ada sama sekali. Jadi fix kalau lampu ini yang bermasalah ada di bagian baterainya. Jadi harus ganti baterai. Untuk selanjutnya akan saya lepas dulu baterainya. Oh ya, sebelum membukanya tadi saya kira charger untuk aki kering ini memakai sistem charger yang kayak raket nyamuk itu, yang cuma pakai kapasitor dan 4 dioda itu. Saya kira seperti itu, tapi ternyata chargernya ini memakai sistem SMPS, lebih tepatnya SMPS single switch transistor topologi flyback. Dan ini akan saya tes dulu apakah SMPS-nya masih normal atau tidak sebelum dipasang baterai yang baru. Ini saya tes pakai alat tes yang saya buat khusus untuk tes alat-alat seperti SMPS dan lainnya. Ini saya pasang multi di outputnya untuk mengukur apakah outputnya normal atau tidak. Baik, saya on-kan dan ternyata lampu di alat saya ini menyala sangat terang sekali. Itu tandanya ada yang tidak beres di rangkaian SMPS-nya. Bisa dilihat lampunya nyala sangat terang. Oke, selanjutnya saya cek dulu apakah ada yang short atau tidak di SMPS-nya. Harusnya kalau normal lampu menyala lalu padam dan tidak seterang itu nyalanya. Saya coba mencari komponen yang bermasalah atau yang short di bagian blok primer SMPS ini terlebih dahulu. Saya coba ukur dioda primernya ada 4 biji. Ini sudah saya lepas diodanya dan saya ukur, ternyata memang short diodanya. Ada 4 biji dan semuanya short. Jadi itu penyebabnya lampu di alat saya tadi menyala dengan terang. Misal tidak dicoba pakai alat saya tadi, pasti MCB rumah saya sudah trip karena rangkaian ini short. Setelah mengukur semua dioda dan memastikannya bahwa semua diodanya ini short, saya lanjutkan untuk mengukur elko primernya dan saya coba lepaskan saja elkonya karena saya lihat fisiknya sudah menggembung atau sudah tidak normal lagi bentuk fisiknya seperti ini.
Bisa dilihat ini bodi elko-nya sudah menggembung, jadi harus diganti dengan yang baru agar SMPS ini bisa bekerja dengan normal. Oke, video saya percepat saja ya. Ini sudah saya copot dan saya ganti komponen yang bermasalah. Untuk selanjutnya tinggal dites saja. Dan yang saya ganti tadi hanya 4 dioda dan 1 elko primer ini saja. Untuk yang lainnya saya cek masih bagus, termasuk transistor yang dipakai untuk switching SMPS ini masih normal, tidak bermasalah. Sekarang saatnya untuk dicoba kembali apakah SMPS ini sudah bisa bekerja normal atau tidak. Saya pasang dulu AVO di bagian outputnya untuk mengukur dan mengecek apakah SMPS ini sudah bisa mengeluarkan tegangan output atau belum. Untuk bagian primernya sudah saya ganti semua tadi, dan ini saya pakai alat untuk mengetesnya lagi. Kita coba. Saya hidupkan. Nah, lampu sudah tidak menyala lagi dan outputnya sudah terbaca. Ini output terbaca 5 volt ya. Untuk mencharger aki sebesar 4 volt atau bertegangan 4 volt, ini chargernya output 5 volt. Sudah normal, tidak bermasalah lagi ya. Jadi sudah fix. Charger SMPS ini sudah normal kembali. Lampu sudah tidak menyala. Tinggal memasang baterai yang baru, karena baterai yang ini sudah rusak, sel-selnya sudah rontok semua. Dan ini saya tunjukkan baterai aslinya. Saya coba dengarkan kalau selnya ini memang sudah rontok. Seperti ini suaranya. Jadi selnya itu sudah rontok dan tidak bisa dipakai lagi. Dan ini adalah kondisi setelah saya ganti baterai yang baru atau aki yang baru. Sebenarnya video pemasangan baterainya itu sudah saya record, tapi ternyata tidak tersimpan atau tidak tersave di HP saya. Jadi waktu itu saat selesai record, saya coba stop, ternyata filenya malah korup, jadi ya tidak ada video saat pemasangan baterai yang baru. Dan ya ini yang ada video setelah saya ganti baterai yang baru dan sudah saya rapikan, sudah saya tutup kembali, dan ini sudah bisa di charger. Lampu indikator chargernya sudah menyala seperti ini. Sudah bisa nyala normal semuanya. Lampu di bagian alat saya ini sudah tidak menyala, jadi ya memang sudah normal. Tinggal diberikan ke yang punya. Oke, jadi cukup sekian video dari saya. Semoga saja bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.